Evakuasi korban dan transportasi. Indikasi evakuasi dan transportasi. Pembebasan korban perlu dilakukan untuk keamanan penolong dan korban, serta untuk pertolongan utama pada korban. Indikasi. Kejadian kebakaran atau kondisi yang memungkinkan terjadi kebakaran. Kejadian ledakan atau kondisi berisiko terjadi ledakan. Ketidakmampuan penolong untuk melindungi korban dari lingkungan berbahaya. Contoh, kejadian di tengah huru-hara atau keramaian. Banyak bahan kimia berbahaya, terjebak di dalam mobil. Korban yang memerlukan resusitasi, perlu dipindahkan di alas yang keras. Teknik pemindahan dan pengangkatan pasien. Pemindahan korban darurat. Pemindahan korban secara darurat, misalnya pada situasi kebakaran, ledakan, lingkungan sekitar yang tidak kondusif. Teknik, tarikan lengan, tarikan bahu, tarikan baju, tarikan selimut, tarikan pemadam kebakaran. Pemindahan korban tidak darurat. Teknik, menggendong, memapah, extremity lift, membopong, direct ground lift. Pengangkutan dengan alat, stretcher, digunakan untuk mengangkut pasien yang mengalami cedera tulang belakang atau cedera lainnya. Scoop stretcher, digunakan untuk mengangkut pasien yang mengalami cedera tulang belakang atau cedera lainnya. Long spin board, digunakan untuk mengangkut pasien yang mengalami cedera tulang belakang atau cedera lainnya. Stair chair, digunakan untuk mengangkut pasien yang mengalami cedera tulang belakang atau cedera lainnya. Kendrick extrication device, digunakan untuk mengangkut pasien yang mengalami cedera tulang belakang atau cedera lainnya. Teknik log roll. Teknik ini digunakan untuk memindahkan pasien dari posisi terlentang ke posisi miring atau sebaliknya. Cara membuka helm. Fiksasi leher dan kepala. Angkat kaca helm, lepas kancing, cek respon korban. Selipkan kedua tangan untuk fiksasi leher. Buka lebar helm, ayunkan dan angkat, tangan tetap memegang leher dan kepala. Letakkan bantalan untuk pertahankan posisi inline netral dan lanjutkan pemeriksaan primer. Transportasi. Ambulans darat. Cukup ruang agar pasien dapat diposisikan terlentang. Dapat memuat 2 pasien dan petugas. Cukup tinggi untuk petugas berdiri dalam melakukan tindakan yang diperlukan selama perjalanan. Cukup tinggi untuk peletakan cairan infus yang diberikan ke pasien, min 90 cm. Dilengkapi peralatan medis dan non-medis untuk penanganan pasien. Dilengkapi alat komunikasi, radio, telepon mobil atau telepon seluler. Ambulans air, digunakan untuk mengangkut pasien yang mengalami cedera atau penyakit yang memerlukan penanganan medis darurat. Ambulans udara, digunakan untuk mengangkut pasien yang mengalami cedera atau penyakit yang memerlukan penanganan medis darurat. Prosedur rujukan, komunikasi ke tempat rujukan. Komunikasikan ke penerima rujukan, identitas korban, nama, umur, kelamin, dan data pendukung. Hasil anamnesis korban dan kronologis kejadian. Penemuan awal pemeriksaan dengan respon terapi. Stabilisasi korban, airway, atasi stridor, snoring, crowing, dan sumbatan lainnya. Breathing, tentukan laju pernapasan, kebutuhan oksigenasi, dan ventilasi. Circulation, hentikan perdarahan, pasang infus, perbaiki kehilangan cairan, darah, pasang kateter urin, monitor hemodinamik. Disability, nilai tingkat kesadaran, monitor GCS 30-1 jam. Informasi untuk petugas pendamping, pengelolaan jalan napas, cairan yang telah diberikan, prosedur khusus yang mungkin diperlukan, GCS, resusitasi, dan perubahan yang mungkin terjadi selama perjalanan. Pengelolaan selama transport. Monitor vital sign, dan pulse oximetry. Lakukan BHD bila diperlukan. Pemberian darah bila diperlukan. Berikan medikasi sesuai instruksi atau prosedur. Tetap komunikasi dengan dokter selama transportasi. Kondisi korban, masalah yang dialami. Terapi yang diberikan. Kondisi korban saat akan dirujuk. Kondisi korban selama dirujuk. Dokumentasi. Catat semua tindakan yang dilakukan selama transportasi.